Hai Leo, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain love energinya kamu Leo di Oktober 2020. Kita cross check Sun, Moon, Rising, Venus. Energinya kolektif, jadi bisa resonate bisa enggak buat kamu. Kalau dirasa enggak resonate seperti biasa, kamu bisa cek di video berchart kamu yang lainnya. Oke Leo, di bulan ini energinya yang mempengaruhi kamu kira-kira adalah gini. Ini sebenarnya kayak aku sih ngerasain energi kayak payung hitam di atas kamu atau awan hitam di atas kamu ini belum terlalu clear gitu. Kemarin kamu menghadapi istilahnya shadow-nya kamu, banyak hal yang kamu harus selesaikan dalam hubungan kamu saat ini. Kamu sama dia sebenarnya udah selesai, tapi kayak kamu tuh belum bisa melepaskannya seluruhnya. Jadi kayak oke, dia udah minta maaf, kamu udah minta maaf, kalian sudah saling memaafkan, kalian sudah saling mengerti dan menemukan solusinya, tapi pikiran kamu masih terus balik ke belakang. Pikiran kamu masih terus menganalisa yang di belakang. Seandainya nggak begini, seandainya nggak begitu. Nah ini permasalahannya buat kamu di bulan ini, akhirnya mengganggu keyakinan kamu. Kamu sih udah bisa maafin dia, kamu udah bisa normal lagi deh berhubungan sama dia sebenarnya gitu, nggak terganggu. Tapi kayak kamu akhirnya jaga-jaga. Karena apa? Karena pikiran kamu masih mengevaluasi yang di belakang kemarin. Ada hal-hal, ada yang belum kamu lepaskan secara total, tapi kamu jadi ragu nih, mau dilepasin, ya ntar ribut lagi gitu kan. Mau dibilangin, iya ntar salah paham lagi, kayak memulai lagi keributan baru. Padahal udah saling maafin, padahal udah saling iya untuk selesai permasalahan ini. Akhirnya ada lagi nih di dalam diri kamu loh ya gitu. Ini kamu nggak ungkapin ke dia, ke pasangan kamu pendem sendiri. Di sini kamu masih terus di kepala kamu tuh istilahnya mengevaluasi ya banyak hal yang menurut kamu gini, ini kebiasaan kamu rasanya. Kamu selalu menganggap itu adalah suatu beban gitu buat kamu. Masalah-masalah itu adalah beban buat kamu, kayak hukuman buat kamu. Akhirnya banyak hal yang tidak terpecahkan. Sebenarnya bukan tidak terpecahkan, belum waktunya. Memang ada beberapa masalah yang kayak maknanya itu kamu akan dapetin tuh nanti gitu. Nggak harus kamu cari sekarang. Cuma di sini kamu memaksakan diri harus tahu sekarang ini masalahnya tuh apa. Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu, terlalu banyak di kepala kamu. Dan kebiasaan kamu adalah menganggap diri kamu yang apes gitu, diri kamu yang terkorbankan atau apalah itu, kamu play victim. Di sini ada kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kamu selesaikan ya. Jadi istilahnya kayak jangan jadi beban kamu sendiri gitu, jangan merasa juga kamu bersalah sendirian, kamu bebankan itu kesalahan ke diri kamu sendiri. Jadi terlalu dalam, akhirnya kamu nggak nemuin jawabannya karena kamu nggak bisa jalanin ini secara natural. Kamu terus mencari, sementara buat kamu adalah di saat ini semua misteri gitu. Saking misterinya akhirnya tantangan buat kamu buat memecahkan misteri itu padahal udah lewat. Dan belum tentu juga kamu akan dapetin jawabannya tuh sekarang. Bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan kemudian, atau nanti tahun depan bahkan gitu, atau dengan kejadian yang sama lagi mungkin baru akan dapet jawabannya. Observasinya kamu ya akan masih panjang. Gak bisa kamu paksain, kamu harus ketemu jawabannya sekarang atas masalah kamu itu. Yang penting sekarang kalian sudah menyadari harus melakukan perbaikan. Sebenarnya kan udah seperti itu ya, karena memang segala hal itu buat kamu gini, kamu tipe yang memang semuanya tuh harus masuk akal, realistis. Kamu nggak bisa terima kata-kata yang istilahnya kayak manis banget, janji manis itu kamu nggak bisa gitu. Kayak semua harus dievaluasi, semua harus dianalisa, ini masuk akal atau enggak gitu. Sementara dapet nih kamu yang nggak masuk akal, masih belum memuaskan akal pikiran kamu. Nah di sini kendaliin deh gitu. Untuk saat ini waktunya Leo kamu mengerem kayaknya. Banyak hal di pikiran kamu yang rasanya pengen kamu jebolin, pengen cepetan dapet maknanya, cepetan dapet jawabannya, nggak bisa gitu. Kadang-kadang banyak hal yang kita hadapin dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan kita, ya udah
tinggal dinikmatin aja, nggak perlu dipikirin gitu, nggak perlu harus realistis itu gitu, serealistis pikiranmu sendiri gitu. Banyak hal yang belum kita tahu gitu, jadi nggak perlu memaksakan diri kamu harus ini harus masuk akal nih, masalah ini sikap-sikap dia nggak masuk akal nih buat gua, alasannya dia nggak masuk akal nih buat gua, belum tentu gitu. Itu kan pikiran kamu kan, kamu harus lebih rileks lagi kalau aku bilang, karena di sini kamu takut sekali gitu. Sebenarnya gini, kamu pengen semuanya menjadi baik di dalam hubungan kamu, tapi ketika mulai stabil, ketika semua bisa dinormalin lagi, justru fear-nya kamu muncul. Karena tadi energimu itu selalu narik ke belakang gitu. Kamu belum bisa menutup yang di belakang yang sudah terjadi, kamu belum bisa menutup itu, dan kamu belum bisa fokus untuk ke depan. Jadi ketika stabil, ketika mulai stabil, fear-nya kamu malah justru muncul. Ini yang susah buat kamu mengatur gimana ya sikap-sikap kamu juga ke dia gitu. Sementara dia udah santai, kamunya belum gitu ya. Sebenarnya leganya itu nggak lega-lega banget gitu. Istilahnya perbaikannya ya jadi terhambat. Aku sih ngerasanya banyak fear-nya di kamu gitu, takut, stres sendiri gitu. Emang kamu harus berhenti berpikir. Di bulan ini jangan mikir, jalanin aja apa yang ada di depan mata kamu. Hubungan ini jalanin aja gitu, karena semakin kamu pikirin kamu gak akan dapat jawabannya, karena belum waktunya. Belum waktunya kamu mendapatkan jawaban dari yang kamu cari. Semuanya emang masih tertutup. Memang perlu, istilahnya gini, perlu observasi, tapi observasi ini dijalanin, bukan dipikirin gitu. Jadi ini kamu harus tahu gitu, gak semua itu harus dipikirin. Ada yang dijalanin dulu, baru akhirnya kamu akan ketemu jawabannya. Emang kamu nggak boleh mikir di sini, karena akan membuat kamu depresi sendiri, stres sendiri dengan hubungan kamu. Padahal semuanya udah kembali baik-baik aja, tapi ketika baik-baik aja justru kamu malah lebih ketakutan gitu. Akhirnya ya kamu nggak seimbang. Kamu tidak bisa menyeimbangkan kehidupanmu, bahkan bukan di hubungan kamu aja, tapi kehidupan kamu yang lain ya gitu. Aspek kehidupan kamu yang lain, entah itu pekerjaan kamu, lingkungan kamu, keluarga kamu, akhirnya kamu tidak bisa menyeimbangkan diri. Orang-orang tuh jadi ngelihatnya, ya kamu kenapa sih gitu, kamu aneh sendiri gitu. Semua kamu pikirin, cuma karena hal kecil aja kamu bisa emosional gitu. Mereka nggak tahu gitu itu sebabnya dari mana. Sebenarnya sebabnya kan dari hubungan kamu yang kamu anggap tidak sehat, kamu anggap belum baik. Padahal aku sih ngelihatnya di sini pikiran kamu aja ya yang belum beres nih. Kamu masih belum move on dari yang kemarin, masa lalu belum kamu tutup, yang sudah terjadi belum kamu tutup. Di sini trustnya kamu juga belum ada, keyakinannya kamu apalagi gitu kan. Jadi jangan direpotin sama pikiranmu. Karena apa? Karena memang di sini aku ngeliatnya kalau kamu mau berubah, kamu harus berpikiran lebih cerdas lagi. Istilahnya bukan dengan cara-cara yang biasa kamu lakuin. Udah basi caranya kamu itu. Kamu harus bisa lebih dewasa lagi. Kamu harus lebih punya kemauan untuk berpikir yang berbeda gitu. Di sini kamu selalu berpikiran yang sama. Akhirnya terulang lagi, kamu kecewa lagi, merasa istilahnya kayak merasa terzolimi lagi gitu. Padahal kamu yang nggak berubah pikirannya gitu, masih gitu-gitu terus. Nah ini kalau kamu mau merubah energi kekhawatiran kamu ini, ya kamu buang cara-cara lama kamu dalam berpikir, baru bisa kamu melihat hubungan kamu ini dengan lebih cerah ya. Padahal udah cerah, cuma karena tertutupi dengan ininya kamu, ketakutannya kamu, akhirnya kamu ngelihat ya udah masih berawan aja, masih berkabut, masih nggak jelas. Padahal sudah gitu. Jadi kamu kendaliin diri kamu. Kalau kamu mau ngelihat perubahan yang lebih baik, ya udah kamu bebasin semuanya hubungan ini gitu. Bebasin aja, mau jadi apa hubungan ini kita lihat nanti gitu. Kamu harus bisa menemukan cara-cara berpikir yang baru, kesadaran yang baru, bagaimana harus mempertahankan hubungan ini dan bagaimana kamu bersikap ke dia
karena dia nungguin gitu loh. Dia menunggu kamu benar-benar ikhlas istilahnya sama apa yang sudah terjadi, dan kamu mengambil pelajarannya dari itu, karena salahnya bukan salah cuma satu orang tapi dua-duanya. Di sini aku ngerasanya apa yang pernah terjadi, apa yang barusan terjadi, ini ya salahnya dua-duanya, ya dua-duanya yang harus merubah diri, nggak cuma satu orang. Dan di sini kamu bebasin diri kamu untuk eksplorasi. Sebenarnya kamu harus berani eksplorasi, mencoba hal-hal yang baru, nggak ketakutan sendiri akan seperti ini seperti itu. Bebasin aja, lebih dibuat menyenangkan gitu. Mencoba hal-hal baru dalam hubungan itu seneng loh. Kadang-kadang ketemu lah gitu kesenangan-kesenangan yang lain, petualangan-petualangan yang lain yang kamu tuh nggak dapetin dari hubungan-hubungan kamu yang sebelumnya gitu. Agak gila-gila sedikit bolehlah gitu, karena hari gini gitu kamu akan stres sendiri, karena banyak pasti aspek kehidupan yang lain udah bikin stres gitu. Jadi kamu harus lebih menikmatin lagi dan ekspresiin aja gitu. Kalau kamu emang cinta, kamu emang sayang, kalau kamu emang butuh dia, ya udah bilang aja gitu. Ya ini cinta kamu, jadi nggak usah diatur-atur lagi gitu, nggak usah terlalu banyak batasan, dan tetap terbuka pikiran kamu, membuka diri, membuka hati kamu. Karena aku sih ngelihatnya semuanya aman. Apa yang kamu jalanin antara kamu sama dia, semua masih ada di dalam koridor yang wajar, dan semua lebih bisa menyenangkan asal kamu bisa menikmatin gitu, menikmati hubungan ini dengan pemikiran-pemikiran yang terbuka, dan belajar untuk istilahnya berpetualang lah gitu, eksplorasi dalam hubungan kamu ini supaya lebih berwarna hubungan kamu. Oke, Leo, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.